Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan indikator makroekonomi Indonesia selama 2022. Dan tahun 2022 ini merupakan tahun transisi antara pandemi COVID dengan endemi COVID. Baik, sebagai pengantar, kita ketahui bersama bahwa tahun 2022 menunjukkan penurunan kasus baru COVID-19 yang sangat signifikan, di mana pada tahun ini, pada Desember 2022, PPKM telah dicabut dan angka penambahan kasus sangat sedikit sekali. Hampir indikator makroekonomi mengalami kenaikan cukup signifikan, baik itu pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor, tenaga kerja, dan sebagainya. Pada tahun 2022 ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, yaitu sebesar 5,31%. Nah, indikator makroekonomi ini adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik ini sangat bermanfaat untuk mengukur secara umum kondisi ekonomi secara keseluruhan atau secara makro. Beberapa indikator yang biasa ditampilkan dalam makroekonomi seperti PDB, kemudian ketenaga kerjaan atau pengangguran, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Baik, sekarang kita lihat bagaimana secara umum kondisi makroekonomi Indonesia tahun 2022. Nah, data yang ditunjukkan di sini data dari tahun 2017 sampai dengan 2022. Baik, secara umum, indikator pertama yaitu PDB. Kita bisa lihat di sini PDB Indonesia pada tahun 2022 sebesar 19.588 triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% dan PDB per kapita atau per orangnya itu sebesar 71 juta. Nah, angka ini sudah melewati PDB Indonesia tahun 2019 sebelum COVID yang sebesar 15.832. Kemudian ekspor impor. Nah, dari data ekspor impor ini kita bisa melihat neraca perdagangan ini cukup menarik bahwa sejak COVID 2020 sampai dengan 2022 neraca perdagangan Indonesia surplus terus. Pada tahun 2022 cukup tinggi surplusnya sebesar 703 triliun rupiah, di mana tahun 2019 sebelum COVID malah terjadi defisit sebesar 70 triliun rupiah. Ya. Ini disebabkan karena ekspor kita cukup meningkat tinggi, di mana import mengalami kenaikan juga, namun tidak setinggi kenaikan ekspor. Demikian juga untuk investasi yang ditunjukkan oleh data PMTB, ini juga memperlihatkan kenaikan yang cukup pesat ya. Pada tahun 2022 PMTB Indonesia sebesar 5.697 triliun, sudah melebihi investasi atau PMTB tahun 2019 sebelum COVID sebesar 5.121 triliun. Kemudian laju inflasi. Nah, laju inflasi ini cukup tinggi di tahun 2022 sebesar 5,51%, di mana selama COVID kemarin inflasi rendah. Tahun 2020 1,68, 2021 1,87. Nah, ini terjadi kenaikan harga barang dan jasa pada tahun 2022. Demikian juga untuk tenaga kerja. Tenaga kerja di sini angkatan kerja selalu meningkat ya. Kemudian penduduk yang bekerja juga meningkat dari 128 juta
jiwa menjadi 135 juta jiwa. Namun, pengangguran ini juga ikut meningkat ya dari 7.104 jiwa ya menjadi 8 juta. Nah, ini jumlah pengangguran masih terus meningkat. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT ini juga nampaknya belum kembali ke tahun 2019. Tahun 2022 tingkat pengangguran sebesar 5,86, sedangkan 2019 sebesar 5,23. Sama halnya dengan penduduk miskin, ya. Ini jumlah penduduk miskin terus meningkat, ya. Dan tahun 2022 sebesar 26,3 juta jiwa, ya. Masih tinggi dibandingkan sebelum COVID. 2019 sebesar 24,786 jiwa, ya. Dan kalau kita lihat persentase penduduk miskinnya juga belum kembali seperti 2019, dari 9,22% 2019, di 2022 masih tinggi 9,57%. Demikian pula hal Gini rasio, ya. Gini rasio ini ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat pada tahun 2019 di level 0,380, sedangkan 2022 masih cukup tinggi atau masih di atas 2019 0,381. Suku bunga juga masih rendah ya. Pada tahun 2022 suku bunga kita masih berkisar 4%, sedangkan 2019 cukup tinggi 5,63%. Nilai tukar, nah ini juga nilai tukar memperlihatkan tren yang meningkat ya. Indikasinya bahwa kemampuan rupiah kita melemah ya. Baik, itu secara umum beberapa indikator makroekonomi tahun 2017 sampai 2020. Sekarang kita lihat satu persatu indikator makro. Pertama, masalah PDB. Ya, di sini PDB sejak 2017 dari grafik ini kita bisa lihat ya meningkat terus ya. Di mana PDB Indonesia 2022 19,59 ribu triliun ya. Sedangkan 2019 15,83 ribu triliun ya. Per kapita juga demikian meningkat terus ya, dari 59 juta ya per kapitanya menjadi 71 juta. Pertumbuhan ekonomi, nah ini pertumbuhan ekonomi sangat tinggi ya, 5,31%, dan pertumbuhan ini bisa dikatakan sejak 2014 ini tertinggi di tahun 2022 ya. Artinya selama 10 tahun terakhir kurang lebih pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2022. Indikator berikutnya adalah ekspor import ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ekspor import di 2018-19 terjadi defisit ya. Namun di 2020 sampai 2022 terus mengalami surplus yang meningkat cukup signifikan ya. Artinya apa? Artinya peningkatan ekspor itu jauh lebih tinggi dibandingkan peningkatan impor ya. Berikutnya investasi. Di sini investasi juga meningkat cukup signifikan ya, dari 5.121 triliun ya menjadi 5.697 triliun. Investasi ini merupakan engine growth, mesin pertumbuhan ya. Dan di sini nampaknya harga berlakunya cukup mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikutnya adalah inflasi. Inflasi di sini kita bisa lihat ya, sejak 2017 sampai 2022, dari 2017 mengalami tren menurun ya sampai 2020 sebesar 1,68%,
Namun sejak 2021 dan 2022 meningkat lagi menjadi 5,51%. Berikutnya adalah ketenaga kerjaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tenaga kerja ya penduduk yang bekerja itu meningkat setiap tahunnya ya. Namun pengangguran juga meningkat setiap tahunnya ya. Di mana pengangguran di 2019 7,1 juta jiwa dan di 2022 8,43 jiwa ya. Jadi jumlah pengangguran masih terus meningkat, sedangkan tingkat pengangguran terbuka ini dalam persentase juga masih cukup tinggi di 2022 sebesar 5,86%, padahal sebelum COVID hanya 5,23%. Ya. Berikutnya adalah penduduk miskin ya. Jadi jumlah penduduk miskin tahun 2019 itu hanya 24,79 juta jiwa, sedangkan 2022 26,30 juta jiwa. Artinya masih lebih tinggi dibandingkan 2019. Dalam persentase terhadap jumlah penduduk juga demikian. Pada tahun 2019 9,28% ya. Sedangkan pada tahun 2022 masih lebih tinggi dibandingkan 2019, 9,57%. Berikutnya adalah nilai suku bunga dan nilai tukar. Ya, yang hijau ini adalah nilai tukar. Di sini terlihat kecenderungan yang terus meningkat nilai tukar. Artinya nilai rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan. Sedangkan suku bunga ada kecenderungan menurun ya. Ini juga Bank Sentral melakukan pengetatan terhadap suku bunga agar pertumbuhan ekonomi atau perekonomian mengalami kemajuan. Baik, dari data indikator makro yang saya sebutkan terdahulu, ini bisa saya simpulkan ada beberapa indikator yang mengalami kenaikan bahkan melampaui 2019, yaitu PDB, investasi, dan ekspor. Namun di sisi lain ada indikator yang menunjukkan penurunan ya dibandingkan 2019 seperti pengangguran, kemiskinan, dan Gini rasio. Nah, ini topik yang cukup menarik. Apakah pertumbuhan selama 6 tahun ini dapat dikatakan berkualitas atau tidak? Mungkin nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Nah, memasuki tahun 2023 ya, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2023 sebesar 5,03% dan diperkirakan selama 2023 akan tumbuh sebesar 5%. Ini prediksi dari IMF dan ADB. Namun ada beberapa isu yang dapat mengaruhi perekonomian tahun 2023. Pertama adalah defisit APBN yang semakin membesar. Ini juga akan mengaruhi pengeluaran pemerintah dalam membayar bunga, sehingga kemampuan untuk membiayai pembangunan akan berkurang. Kemudian kedua, kondisi ekonomi di negara maju yang melambat seperti Amerika, Jepang, Kanada, dan sebagainya. Berikutnya adalah tingkat inflasi, nilai tukar, dan suku bunga yang meningkat. Ini akan mempengaruhi perekonomian, terutama pinjaman dalam rangka investasi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.